Pemimpin tidak dilahirkan, mereka dibentuk. Dan semuanya dimulai dari sini. Di Brilliant Leader School, kita akan mengupas serta membedah buku menarik yang berjudul The Leader in Me, yang dalam bahasa kitanya adalah Dalam Diriku Ada Jiwa Pemimpin. Sesuai dengan judul bukunya, ini sangat cocok sekali dengan konsep sekolah Brilliant Leader School. Tentu sangat menarik juga untuk diadopsi oleh sekolah-sekolah di Indonesia. Siapa tahu pemimpin akan terbentuk dari sekolah kita. Bisa jadi juga pemimpin masa depan terlahir dari tangan-tangan guru yang berada di lingkungan sekolah kita. Itu bukan mustahil setelah kamu menyerap semua isi buku ini. Bayangkan sebuah kelas di mana setiap anak adalah pemimpin. Bukan hanya pemimpin dalam artian konvensional, tetapi pemimpin untuk dirinya sendiri. Mengambil keputusan dengan penuh tanggung jawab, memahami tujuan hidupnya, dan bekerja sama dengan teman-temannya untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Tidak ada suara keras guru yang memerintah. Tidak ada siswa yang saling berlomba untuk menjadi yang terdepan sendirian. Sebaliknya, setiap anak saling mendukung, berbagi ide, dan belajar dari kesalahan dengan penuh semangat. Suara-suara yang terdengar adalah tawa, diskusi kreatif, dan suasana belajar yang hidup. Terdengar seperti mimpi, bukan? Tapi inilah mimpi yang ingin diwujudkan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya yang luar biasa, The Leader in Me. Selamat datang di perjalanan mendalam kita untuk membedah dan menggali lebih jauh isi buku ini. Hari ini, kita tidak hanya akan membicarakan buku, tetapi kita akan menyelam ke dalam setiap prinsip yang ditawarkan Covey dan melihat bagaimana buku ini bisa menjadi jalan keluar dari tantangan-tantangan pendidikan modern, khususnya di Indonesia. Dan tunggu dulu. Jangan buru-buru skip videonya, karena saya akan membagikan rahasia yang bisa mengubah cara kita berpikir tentang pendidikan selamanya. Mari kita mulai. Paradigma pendidikan yang harus berubah. Pernahkah Anda merasa bahwa sistem pendidikan kita terlalu fokus pada angka? Nilai, ujian, peringkat. Apakah ini yang benar-benar kita inginkan dari pendidikan? Covey mengajak kita melihat bahwa meski penting, pencapaian akademik bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan seorang anak. Dalam paradigma lama, kita seringkali hanya mengajarkan bagaimana menjadi siswa yang baik. Tapi di masa depan, kita mengharapkan mereka menjadi pemimpin yang hebat, bukan? Covey mengusulkan paradigma baru. Pendidikan harus berpusat pada pengembangan karakter, keterampilan sosial, dan jiwa kepemimpinan. Sederhananya, kita tidak hanya perlu mendidik kepala mereka, tetapi juga hati dan tangan mereka. Sinergi adalah ketika hasil kerja jauh lebih besar daripada hasil individu. Covey mengajarkan pentingnya kerja tim, di mana setiap orang membawa kekuatan unik mereka untuk mencapai hasil yang lebih besar. Covey mengusulkan paradigma baru. Pendidikan harus berpusat pada pengembangan karakter, keterampilan sosial, dan jiwa kepemimpinan. Sederhananya, kita tidak hanya perlu mendidik kepala mereka, tetapi juga hati dan tangan mereka. Mari kita bayangkan bersama, apa yang terjadi jika setiap anak tumbuh tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga percaya diri, berani mengambil inisiatif, dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Inilah yang ingin dicapai oleh buku ini, mengubah anak-anak menjadi pemimpin yang mampu mengarahkan hidup mereka sendiri. 7 kebiasaan yang bisa mengubah hidup sekarang. Mari kita masuk lebih dalam ke inti dari The Leader in Me. Apa yang sebenarnya ditawarkan buku ini? Jawabannya terletak pada 7 habits atau 7 kebiasaan yang menjadi fondasi dari pengembangan karakter di sekolah. Setiap kebiasaan ini tidak hanya sebuah konsep abstrak, tetapi sebuah jalan konkret yang bisa diikuti oleh setiap siswa. 1. Be proaktif, bersikap proaktif. Kebiasaan pertama ini mengajarkan anak-anak untuk menjadi aktor utama dalam hidup mereka sendiri. Bukankah kita sering melihat siswa yang pasif, menunggu perintah, dan hanya bereaksi terhadap situasi? Covey mengajak siswa untuk mengambil alih kendali, memikirkan apa yang bisa mereka lakukan, bukan apa yang tidak bisa mereka ubah. Bayangkan seorang siswa yang, alih-alih menyalahkan guru atau teman, berkata, "Bagaimana cara saya mengubah keadaan ini?" Sebuah pemikiran sederhana, tetapi dampaknya bisa luar biasa. 2. Begin with the end in mind. Mulailah dengan akhir yang ada di pikiran. Kebiasaan kedua mengajarkan pentingnya memiliki visi yang jelas. Covey percaya bahwa ketika siswa memiliki tujuan, mereka lebih termotivasi dan terarah.
Sama seperti seorang arsitek yang tidak akan memulai membangun tanpa cetak biru, siswa juga perlu memiliki rencana dalam hidup mereka. 3. Put first things first, utamakan yang utama. Ini adalah tentang manajemen waktu dan prioritas. Dengan banyaknya distraksi di zaman sekarang, media sosial, game, dan hiburan lainnya, anak-anak harus belajar untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Bagaimana jika siswa kita mampu memilih dengan bijak antara menyelesaikan tugas matematika mereka atau menonton episode terbaru serial favorit? Think win-win, berpikir menang-menang. Kebiasaan ini mengajarkan bahwa dalam hidup, kita tidak harus menang sendirian. Dalam setiap situasi, kita bisa mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Ini mengajarkan rasa empati dan kerjasama, nilai-nilai yang sangat dibutuhkan di dunia yang penuh kompetisi ini. 5. Seek first to understand, then to be understood, untuk mengerti terlebih dahulu. Covey menekankan pentingnya mendengarkan dengan penuh perhatian. Kebiasaan ini membantu siswa untuk memahami orang lain sebelum mereka berbicara. Seringkali, masalah terjadi karena kurangnya komunikasi, dan Covey percaya bahwa dengan mendengarkan lebih dulu, kita bisa membangun hubungan yang lebih baik. Synergize. Sinergi. Sinergi adalah ketika hasil kerja bersama jauh lebih besar daripada hasil individu. Covey mengajarkan pentingnya kerja tim, di mana setiap orang membawa kekuatan unik mereka untuk mencapai hasil yang lebih besar. Do. Sharpen the saw, asah gergaji. Ini adalah tentang perbaikan diri yang berkelanjutan. Covey percaya bahwa untuk menjadi pemimpin yang efektif, kita harus terus berkembang, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Sistem transformasi sekolah, sebuah revolusi yang diperlukan. Covey tidak hanya menawarkan ide-ide, tapi juga sistem lengkap untuk merombak cara sekolah beroperasi. Buku ini memberikan panduan bagi sekolah untuk mengintegrasikan nilai-nilai kepemimpinan ini ke dalam setiap aspek kehidupan sekolah. Mulai dari kurikulum, budaya sekolah, hingga hubungan antara guru, siswa, dan orang tua. Ini bukan sekadar perubahan di permukaan, tetapi transformasi menyeluruh. Apa jadinya jika sekolah kita bukan hanya tempat belajar, tapi tempat membentuk pemimpin masa depan? Covey memberi contoh banyak sekolah di seluruh dunia yang telah berhasil menerapkan sistem ini dan hasilnya mengagumkan. Siswa menjadi lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, dan prestasi akademik mereka juga meningkat. Menatap masa depan pendidikan Indonesia. Indonesia, dengan segala tantangannya, adalah lahan subur untuk menanam benih perubahan. Pendidikan di sini membutuhkan lebih dari sekadar reformasi kurikulum. Kita perlu merubah cara kita memandang anak-anak dan peran sekolah dalam kehidupan mereka. The Leader in Me memberikan peta jalan yang jelas untuk itu. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, kita bisa mempersiapkan generasi yang tidak hanya cerdas, tapi juga memiliki karakter yang kuat, mampu memimpin diri mereka sendiri, dan siap menghadapi dunia yang terus berubah. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita hanya ingin menghasilkan siswa dengan nilai bagus? Atau, apakah kita ingin menghasilkan pemimpin yang akan membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik? Covey sudah memberikan alatnya. Kini, tugas kita adalah memegang kendali dan mulai mengimplementasikannya. Masa depan para pemimpin ini ada di tangan kita, para pendidik, orang tua, dan tentu saja di tangan mereka sendiri. Manfaat yang terbukti. Sekolah-sekolah yang menerapkan pendekatan The Leader in Me melaporkan berbagai manfaat termasuk peningkatan rasa percaya diri dan motivasi siswa. Kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dan berpikir kritis meningkat. Meningkatnya kolaborasi antara siswa, guru, dan orang tua. Budaya sekolah yang lebih positif dan mendukung. Setelah kamu membaca buku ini, saatnya untuk menyesuaikannya dengan visi sekolah kamu yang ingin mencetak siswa dengan karakter unggul, mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki wawasan serta keterampilan kepemimpinan sangat sejalan dengan gagasan inti dari The Leader in Me. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.